Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama channel Adi Ceper ya. Hai. Oke, kali ini kita kedatangan mobil Toyota Avanza ya. Datangnya ke macetan rim. Karet-karet yang di piston ini yang membuat macet rim konsumen kita ya. Oke, di piring cakramnya keluhan keluar asap ya. Saat turun tanjakan atau saat mendaki juga keluar asap ya. Ini dia yang keluar asapnya ya. Macam baru masak dia ya. Oke, langsung saja kita gerak cepat, kita memperbaikinya. Jadi inti kemacetannya di sini ya, blok sentral rim. Jadi blok master rim ini karetnya sudah ngembang atau sudah pernah diganti yang merek biasa ya. Jadi kalau misalnya kayak gini udah macet, yang sebelah kanan juga kita cek, yang sebelah kanan depan belakang masternya juga harus kita cek secara menyeluruh secara detail. Ini juga mengeluarkan asap ya, kiri kanan ya. Oh, kayak baru masak aja ya. Masih berasa Pak. Oke, langsung saja pergantiannya. Jadi yang harus kita ganti karet piston rim sama karet master rim ya. Ini dia master rim yang di sini karetnya ya. Di dalam ini ada 2 biji piston. Jadi di setiap piston itu ada karet masing-masing. Oke, ini dia mobilnya, mobil kesayangan konsumen kita, Toyota Avanza. Oke, yang di bagian belakang juga harus kita buka ya. Kita cek juga bloknya. Di belakang juga ada bloknya kiri kanan. Jadi cara ceknya kita tekan dulu kayak gini. Kalau misalnya nggak ada kemacetan di belakang, berarti baru kita cek karetnya. Mana tahu ada kebocoran, bocor Wak. Ternyata bloknya juga bocor ya. Yang di belakang juga harus kita cek karena rawan terjadi kebocoran. Ini dia yang bocor ya. Ini rembesan minyak rim. Jadi kalau misalnya yang di depan disuruh perbaiki, yang di belakang juga harus kita cek. Blok ini harus kita ganti, sedangkan tapak rem masih tebal. Oke, jadi setelah kita ganti ini, kita cuci bersih, baru kita setel rem tangannya juga ya, sekalian dia. Coba sekarang baru kita cek sebelah kanan. Kayak gini kita congkel, oh nggak macet. Masih main di kiri kanan ya. Baru kita cek kebocorannya juga. Jangan sampai nggak dicek kebocoran. Begitu ada kebocoran langsung blong rem mobil orang. Oke, ketelitian ya. Oh, sebelah sini nggak bocor, masih bersih ya. Jadi kita servis saja, kita setel rem tangan. Oke, ini dia sudah kita buka yang depan. Ini pistonnya. Jadi karet ini yang harus kita ganti. Oke, ini dia sudah dipermak ya. Sudah dipermak sama helper saya ya. Gerak cepat dia. Ini dia pistonnya, belum ada goresan goresan ya. Jadi nggak usah kita ganti. Oke, kita gosok aja pakai kertas pasir halus. Kita pasang balik pistonnya karena masih baru ya. Karet ini yang membuat macet dia. Jadi harus kita oleskan gemuk sedikit atau grease supaya licin ya, biar enak masuknya. Ini karet yang sudah melar. Oke. Karet ini juga harus kita ganti. Ini karetnya fungsinya untuk penutup debu ya, biar nggak masuk air ke dalam piston, biar nggak masuk debu-debunya ke dalam piston. Jadi kalau misalnya ini nggak kita ganti, begitu masuk air langsung terjadi kemacetan lagi di bagian piston ya.
Dan cara pemasangannya juga harus pas, jangan sampai meleset. Oke, kalau meleset bisa saja terjadi pecah karet. Jadi maksudnya ditekan kayak gini harus seimbang atau serentak ya, jangan mereng-mereng sebelah. Oke. Helper saya sudah berpengalaman, mungkin sudah terbiasa dengan memasukkan piston-piston kayak gini ya. Jadi udah hal biasa bagi dia menekan piston-pistonnya. Oke, sekarang langsung saja kita lihat yang sebelahnya lagi. Kita lihat kondisi piston juga, kayak mana kondisinya, apakah layak ganti, sudah berpori atau tidak. Oh, masih mulus ya. Jadi kalau masih mulus kayak gini, jadi langsung aja kita gosok aja ya. Karet pistonnya, karet penutup debunya juga harus kita ganti. Oke. Ini dia karet yang membuat macet rem. Ini yang harus kita ganti. Tapi sebelumnya jangan lupa juga digosok juga permukaan dudukan karetnya, oke? Agar karatan-karatannya juga hilang. Penyebab kemacetannya contoh kayak gini. Nah, kita tekan kayak ini, kesat masuknya. Jadi dia seharusnya nggak kesat kali masuknya, langsung pluk jatuh dia ya. Hai, saya kurang ngerti penjelasan masuk plugnya itu ya. Oke, yang satu lagi langsung saja kita buka master rem. Nah, ini dia master rem yang saya bilang tadi. Di dalam itu ada piston-piston atau karet rem ya. Jadi langkah utama kita buka dulu soketnya. Jadi baru kita buka 2 biji selang. Selang ini fungsinya untuk rem depan 2, untuk rem belakang 2. Jadi dari sentral ini dibaginya dari sentral 1, dibaginya ke ban roda depan kiri kanan, ban roda belakang kiri kanan juga. Oke. Buka kunci, pakai kunci 10 ring pas atau kombinasi ya. Dilihat juga, diperhatikan juga kunci-kuncinya, jangan sampai sudah rusak kuncinya tetap kita paksa buka bautnya, jadi rusak baut mobil orang. Oke. Sekarang kita buka baut pengikat masternya ke pakam rem. Nah, ini dia more 12 ya, 2 biji kiri kanan. Nah, ini satu lagi, ini juga harus kita buka ya. Jadi setelah kita buka kayak gini, langsung aja kita cabut. Oke, jangan lama-lama ya. Blok master sudah terbuka. Oke. Sekarang baru kita perhatikan di dalam ini ada piston 2 biji. Jadi langkah utamanya kita buka dulu sklipnya ya. Kita ambil dulu kunci sklipnya. Cepatlah diceper, udah nggak sabar orangnya nih. Oh my, disawer lagi ya. Hai, disawer 25.000 ya, supaya gerak cepat dia ya. Setiap ada saweran pasti geraknya cepat ya. Oke, sekarang langsung saja kita buka sklipnya ya. Dia pakai kunci tang sklip jepit tertutup ya. Nah, agak sedikit susah emang bukanya, tapi harus butuh kesabaran dan pelan-pelan ya. Jangan sampai tergores blok master rem orang. Mana tahu blok masternya masih bisa terpakai, masih bisa kita gosok aja. Jangan sampai tergores blok master rem orang. Oke. Kita buka secara pelan-pelan. Oke. Agak sedikit keras. Nah, ini dia sklipnya. Langsung aja kita cabut pistonnya. Oh, ternyata sudah pernah diganti merek nomor sekian-sekian ya. Mungkin di tempat konsumen kita nggak ada yang ori atau yang bagus ya, jadi asal bisa jalan aja dulu. Nah, di piston ini juga ada komponen-komponen karet master rem, jadi harus kita ganti ya, jangan kita lihat aja nanti macet lagi mampus. Oke, langsung saja kita buka yang satu lagi. Kita tuang dulu minyak remnya agar nggak berserak di lantai ya. Pakai kunci 10 ring pas ya.
Nah, ini dia bautnya. Begitu kita buka bautnya, yang piston yang bagian dalam langsung terbuka sendiri atau tercabut ya, nggak usah kita main hantam aja. Kalaupun misalnya tersangkut sedikit, jadi kita ketoknya secara pelan-pelan. Nah, udah tercabut baut 10. Nah, kayak saya ketok ini, jangan diketok di lantai, oke? Bisa pecah blok master rim orang, oke? Kayak gini kita cabut langsung piston yang nomor 2 nya yang paling depan, oke? Untuk yang piston yang paling depan ini terletak 2 karet juga. Ini dia. Jadi karet-karetnya harus kita ganti juga agar pengeremannya lebih sempurna, oke? Nah, ini dia karetnya. Jadi karet-karet ini harus dibeli baru, minta yang merek Sam boleh, yang Saniko juga boleh. Jadi blok ini harus kita raba juga kayak gini, harus kita kita pretelin kayak gini. Kita lihat juga kayak mana kondisinya waktu kita ules. Jadi waktu kita kayak giniin, kita lihat dulu ada goresan-goresan hati yang dalam enggak ya, ada goresan enggak ya. Jadi kayak gini karet-karetnya juga harus kita lihat ya. Oke, jadi bloknya masih aman, tinggal kita ambil karet pistonnya saja. Oke, sama pistonnya juga siap. Oke, sekarang barang-barangnya sudah sampai, karet-karetnya, pistonnya juga sudah sampai. Jadi langsung saja kita pasang balik dulu yang masternya dulu ya. Jadi yang karet piston sama kaliper sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Ini tinggal karet piston master rim. Jadi kita congkel kayak gini. Jadi waktu pemasangannya jangan pakai obeng, jangan pakai benda yang tajam. Bisa saja sobek karetnya atau pecah ya. Kita taruh dulu satu persatu kita ganti. Jadi kalau misalnya sudah kita ganti kayak gini, insya Allah pengirimannya juga sudah normal kembali. Nah, kayak gini setelah kita pasang karet-karetnya, jangan lupa juga waktu pemasangan di blok masternya oleskan minyak rem atau gemuk atau sejenis pelicinnya ya. Jangan sampai pecah karetnya lagi, oke? Nah, mungkin saya sudah terbiasa ganti karet kayak gini, mungkin sudah enak pemasangannya. Nggak ribet-ribet lagi pemasangannya, sudah terbiasa ya. Jadi buat kalian yang masih baru pertama buka atau yang mau belajar buka, boleh dicoba di rumah, asal sesuai arahan ya. Oke, ini dia, langsung aja kita taruh gemuk dulu atau pelicinnya biar enak masuknya ke dalam piston ya, ke dalam blok master rim. Jadi kalau misalnya nggak kita oles kayak gini, bisa saja waktu kita masukinnya pecah karet atau meleset waktu pemasangannya ya. Oh maaf saudara-saudara, tadi terjadi kesalahan sedikit ya, ada yang nelpon, jadi agak sedikit terhenti videonya. Oke, lanjut. Nah, setelah kita pasang yang bagian dalam kayak gini, sudah kita ganti, sudah kita oleskan gemuk kayak gini, langsung aja kita masukin secara pelan-pelan ya ke dalam blok master rimnya. Nah, minyak rem juga harus diperhatikan ya. Minyak rem jangan sampai minyak rem abal-abal atau yang tidak bermerek atau tidak bagus. Nah, cara pemasangan baut yang tadi, kita tekan dulu di pistonnya pakai obeng agar bisa masuk baut 10 ya. Kita tahan obengnya pakai perut, langsung aja kita ikat dulu. Oke, agar piston yang bagian dalam tidak terbuka, tidak terlepas ya. Nah, setelah kita pasang kayak gini,
Jangan lupa juga diperhatikan dioleskan gemuk di blok master rimnya ya, agar kita pasang yang nomor 2 lebih ringan juga. Oke, yang piston nomor 1 yang pertama sudah kita oleskan gemuk juga. Baru kita masukin ke dalam masternya ya. Nah, karet ini ring diperhatikan juga ya. Ring ini dimasukkan pertama, habis itu baru dimasukkan karetnya. Karet yang bergigi-gigi ke bagian dalam ya. Baru boss fibernya, boss fiber untuk penahan karet yang bagian luar. Jadi setelah kita pasang kayak gini sudah rapi, langsung kita masukin. Nah, kita masukin pun harus hati-hati ya, jangan sampai kepleset. Jadi langsung aja kita kancingnya pakai sklip yang tadi kita buka. Nah, sklipnya juga pemasangan harus pakai tang sklip ya. Oke, buat kalian yang mau belajar di rumah atau anak-anak STM, anak magang yang nggak bisa keluar rumah, nggak bisa belajar, maksudnya nggak bisa PKL, bisa juga belajar di video-video saya yang sudah saya bagikan. Oke. Karena berbagi ilmu sangat berkah ya, jangan pelit-pelit sama ilmu. Jadi kalau misalnya kita pelit sama ilmu, rezeki pun tidak berkah ya. Oke, setelah kita pasang kayak gini, kita tekan-tekan dulu agar karetnya sudah pas dudukannya. Ini dia piston yang ini yang sudah kita ganti ya. Jadi o-ring ini fungsinya untuk menahan angin pakam rim. Kalau misalnya karet ini udah pecah nggak kita ganti, sama aja waktu kita tekan rem keluar angin, otomatis remnya keras membeku ya. Oke, sekarang langsung saja ini sudah siap semua, langsung saja kita pasang di mobilnya ya, atau di mesinnya. Oke, saudara-saudaraku, nah ini dia sudah kita pasang dulu mor 2 biji ini yang kita buka tadi. Selangnya jangan dipasang dulu, oke. Kita isi minyak dulu, nanti baru kita buang angin dulu. Setelah kita tekan remnya, dah keluar minyak, dah keluar angin, baru kita tahan remnya, langsung kita pasang selang-selangnya. Oke, ini soket fungsinya untuk pengecekan lampu indikator rem ya. Jadi kalau minyak rem kurang, nyala lampu di speedometer. Oke, sekarang langsung saja kita cek rem belakang ya. Yang belakang pun sudah kita ganti blok yang bocor tadi ya. Nah, blok rem yang bocor tadi sudah kita ganti, tapak remnya juga sudah kita servis, sudah kita cuci. Ini dia blok yang lamanya ya. Ini yang membuat bocor minyak rem. Jadi di dalam ini ada karetnya juga. Ini ada karet. Nah, yang saya pencet ini karet blok rem belakang ya. Jadi kalau misalnya kayak gini kondisi, nggak mungkin kita ganti karetnya aja karena bloknya sudah termakan ya. Jadi kalau misalnya kayak gini sudah kita ganti baru, nanti jangan lupa buang angin juga di bagian rem belakangnya. Depan belakang harus kita buang angin. Ini dia cara buang anginnya. Habis. Nah, kita tekan dulu kayak gini. Satu orang di depan, saya mempunyai helper atau pembantu saya. Jadi kita tekan dulu kayak gini. Satu orang tahan di depan, tutup lubang selangnya. Begitu dia bilang lepas, kita lepas. Tekan mentok, baru kita ini dia si ucok ya. Hai. Kayak gini kita tekan. Waktu dibilang dia tahan, kita harus tahan. Jadi waktu dia dibilang lepas, kita harus lepas supaya minyak remnya turun ke bawah dari tabungnya ya. Jadi kalau misalnya kayak gini sudah kita tekan, kita pendam kayak gini supaya helper kita atau pembantu kita bisa memasang selangnya. Oke.
Waktu posisi kayak gini tidak perlu si Ucok lagi pasang selangnya ya. Jadi waktu posisi kayak gini kita kocok, nggak perlu kita hidupin mesinnya. Karena ini buang angin pertama ya. Jadi setelah itu kalau misalnya kita buang angin yang di roda, harus kita hidupin mesinnya. Oke, ini mesin juga sudah kita hidupin, udah dipasang selang-selangnya, baru kita kocok kayak gini. Oke, nah kita tekan-tekan kayak gini, mesin RPM sudah naik, berarti mesinnya sudah menyala. Oke, waktu kita kocok kayak gini, helper kita bilang tahan, harus kita tahan ya. Hai, mungkin kami sudah biasa dengan kocok dan tahan ya. Kayak gini kita tahan ya. Satu orang di roda buang angin ya. Jadi saya di atas tugasnya kocok rem aja. Jadi begitu dibilang sama helper tahan, harus kita tahan ya. Jadi angin-angin di pengirimannya keluar semua, baru remnya insya Allah mantap ya. Oke, kayak gini dia cara buang anginnya, angin rem ya. Nah kayak gini kita kocok-kocok dulu yang buang bagian yang depan ya. Setelah kita buang yang depan, baru kita buang yang bagian belakang ya. Yang belakang satu blok aja. Ini dia caranya. Nah waktu dibilang tahan, kita tahan. Waktu dia bilang kocok, kita kocok. Oke. Nah dia bilang kocok, kita kocok ya. Waktu dibilang tahan, kita tahan. Jadi dia buang buka nipple di sana ya, dia buang angin remnya. Jadi setelah kita buang angin rem kayak gini, rem pun sudah mantap, sudah tinggi remnya, tidak perlu kita buang anginnya lagi. Jadi yang belakang tetap harus dibuang angin juga, karena ada pergantian blok rem bagian belakang ya. Kalau misalnya blok rem bagian belakang nggak ada pergantian, jadi kita buang yang depan saja. Oke, saya rasa remnya pun sudah aman. Sekian dan terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe video saya ya. Kasih saran di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.